Selamat pagi, sesuai janji kita kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat nama saya, Ibu? Masih. Coba saya siapa? Reva, Suster Reva. Iya, benar sekali, Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Sedikit membaik. Berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan, Ibu? Kadang-kadang. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Sebentar. Dari mana suara yang Ibu dengar muncul? Dari luar. Dari luar ya, Ibu. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Bisikan sus. Apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Seberapa sering isi suara yang terdengar bersifat negatif, Ibu? Kalau sekarang tidak sering. Tidak sering ya, Ibu. Selanjutnya, apa isi suara yang Ibu dengar? Seorang mengejek saya. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang didengar? Kadang-kadang saya merasa tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan Ibu yang Ibu rasakan? Kadang tidak nyaman sus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul, Ibu? Saya sudah lebih bisa mengendalikannya. Baik, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi, Bu? Satu sus, dengan cara menghardik. Coba sebutkan dan bagaimana cara melakukannya, Ibu. Dengan menutup kedua telinga dan mengatakan, pergi-pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Bagus sekali, Ibu. Ternyata Ibu masih ingat dan bisa melakukan. Apakah Ibu sudah melakukan teknik menghardik seperti yang sudah saya ajarkan? Sudah. Selain dari cara tadi, apakah Ibu mengetahui cara yang lain, Ibu? Sudah, dengan cara bercakap dengan orang lain. Benar, Ibu. Mari kita akan belajar cara latihan bercakap dengan orang lain. Baiklah, Ibu, sesuai janji saya yang kemarin, kita belajar cara kedua, yaitu bercakap dengan orang lain. Tujuannya yaitu untuk mengontrol halusinasi dengan menolak halu yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu mau berapa lama kita berbincang? Bagaimana kalau 15 menit, Ibu? Ya. Di mana enaknya kita berbincang, Ibu? Bagaimana kalau di tempat kemarin? Boleh. Baik, Ibu. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap? Belum. Belum ya, Ibu. Jadi mengontrol halusinasi dengan bercakap itu metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan mengobrol dengan orang lain, Ibu dapat mengurangi cemas, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri ya, Ibu. Untuk tujuannya yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan nyata dan tidak nyata, dan juga meningkatkan kualitas hidup Ibu ya, Bu. Untuk hal yang harus disiapkan itu ada waktu, komitmen, dan lawan bicara ya, Bu. Selanjutnya saya akan praktekkan dulu ya, Ibu. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara, langsung saja Ibu mencari teman untuk bercakap-cakap. Contohnya, tolong bicara dengan saya. Saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Coba sekarang Ibu praktekkan. Tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Bagus, Ibu. Dari cara tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Lebih paham. Lebih paham ya, Ibu. Baik. Apakah Ibu masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi.
pengertian, tujuan, dan yang perlu disiapkan, Ibu? Metode terapi yang membantu halusinasi pendengaran, merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi. Yang disiapkan itu ada waktu, komitmen, dan lawan bicara. Nah, bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, Ibu? Dengan cara jika mendengar suara, saya langsung mencari teman untuk bercakap. Bagus sekali, Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal, ya, Ibu. Yesus. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Saya langsung bercakap dengan orang lain. Baik, Ibu nanti coba dipraktekkan latihan seperti tadi, ya, Ibu. Yesus. Ibu lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau pada saat Ibu mendengar suara tersebut, supaya suara yang didengar tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan pada jadwal, ya, Ibu. Yesus. Bagaimana kalau kita berbincang lagi besok dengan cara yang lain, yaitu dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Besok saya kembali lagi pukul 9, ya, Ibu. Waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit, Ibu? Tempatnya mau di mana? Bagaimana kalau di tempat ini lagi, Ibu? Baik, Ibu, jika sudah cukup saya izin pamit, ya, Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin permisi terlebih dahulu.